Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Buma Zahra dengan airan NIM 93. Di sini saya akan mempresentasikan Directors Presentation Deck guna untuk memenuhi tugas eh, tengah semester dari mata kuliah Screen Direction. Dimulai dari ide. Jadi ide dari film ini adalah untuk mengeksplorasi tema budaya patriarki yang ada dalam kehidupan rumah tangga. Nah, khususnya itu mengenai perbedaan perlakuan orang tua terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Film ini juga akan menyajikan sudut pandang anak perempuan yang mengalami kelakuan tidak adil dan bagaimana itu dia berjuang melawan stereotip gender yang sudah mengakar dalam keluarganya ini. Kemudian selanjutnya ada judul, durasi, dan bahasa. Jadi film ini berjudul Tumbuh Dalam Diam dengan durasi 90 menit. Nah, berbahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya ada bentuk dan alur genre. Jadi di sini filmnya berbentuk film naratif. Alurnya itu non-linear dengan menggunakan flashback untuk menggambarkan pengalaman masa kecil dan bagaimana itu membentuk persepsi karakter utama di masa depan. Kemudian genrenya adalah genre drama sosial keluarga. Kemudian selanjutnya ada director statement. Jadi di sini sebagai sutradara saya eh, apa ya? Film ini itu menurut saya itu adalah cerminan dari realitas sosial yang banyak terjadi di keluarga Indonesia. Di mana itu apa ya? Patriarki ini masih sangat kuat gitu mempengaruhi cara pandang dan cara asuh orang tua terhadap anak-anak mereka. Nah, di sini saya itu ingin menunjukkan bagaimana anak perempuan seringkali itu dibatasi oleh ekspektasi dan aturan-aturan gender yang tidak adil dan menghadirkan dengan menghadirkan kisah ini itu menurut saya dari sudut pandang anak perempuan juga saya itu berharap penonton bisa lebih memahami dampak emosional dan psikologis dari sistem patriarki yang ada di dalam keluarga. Selanjutnya ada mood story. Jadi film ini berkesan emosional, penuh dengan nuansa kekecewaan yang halus, namun mendalam, deep gitu. Nah, moodnya itu akan suram dengan semburat harapan ketika tokoh utama ini nanti mulai akan menemukan kekuatannya untuk melawan norma-norma yang dianggap menindasnya. Kemudian ada mood and look picture. Jadi visual film ini tuh nanti akan menggunakan palet warna yang tenang dan sedikit desaturasi untuk mencerminkan ketegangan emosi. Jadi adegan masa lalu itu nanti akan diberi sentuhan warna hangat, namun redup untuk menciptakan kontras dengan masa kini yang dingin dan lebih realistis gitu. Jadi pencahayaannya tuh juga nanti natural yang sedikit temaram menciptakan suasana intim dan pesona. Selanjutnya ada sinopsis. Jadi tumbuh dalam diam ini adalah kisah tentang Sarah, seorang perempuan muda yang tumbuh dalam keluarga yang sangat menjunjung tinggi norma patriarki. Jadi sejak kecil ini dia tuh sudah melihat gitu perbedaan perlakuan orang tua terhadap dirinya dan terhadap adik laki-lakinya. Di situ tuh dia menemukan perbedaan gitu. Jadi dia sebagai perempuan ini dibebani sama tanggung jawab yang lebih berat, sementara adiknya tuh bebas gitu, dibebaskan dari banyak aturan, dari segala aturan-aturan yang mengikatnya gitu. Ya, jadi ketika Sarah itu dewasa, dia tuh mulai sadar gitu. Jadi seperti ini ya dampak dari aku tuh diperlakukan dengan tidak adil, bahkan di dalam lingkungan keluargaku sendiri gitu. Jadi perlahan-lahan tuh dia mulai berjuang, terus habis itu eh, dia intinya tuh dia berjuang untuk merubah persepsi dirinya gitu. Jadi dia nggak pengen gitu dianggap eh, apa karena dia apa sering disepelekan gitu. Jadi dia tuh menganggap dirinya tuh tidak dianggap gitu di lingkungan keluarganya. Terus juga apa ya? Jadi akhirnya dia tuh berusaha itu untuk merubah persepsi dirinya tentang apa yang berarti bagi seorang perempuan. Gitu. Terus background of story, di sini latar belakang cerita ini tuh ada di kehidupan rumah tangga kelas menengah di Indonesia ya. Jadi di mana tradisi dan budaya patriarki ini masih sangat berpengaruh dalam
pola asuh anak gitu dalam mendidik anak. Nah, film ini tuh juga mengangkat keseharian keluarga Indonesia dan bagaimana patriarki itu secara halus tuh bekerja dalam interaksi keluarga yang seringkali hmm, tanpa disadari juga. Kemudian ada referensi set. Nah, di sini saya menggunakan referensi set dari AI, Artificial Intelligence, karena saya menganggap kenapa di zaman yang sangat super duper mudah ini, kenapa mempersulit diri gitu ya. Kenapa saya apa ya memanfaatkan teknologi aja gitu. Jadi set rumahnya karena apa ya film ini akan nantinya itu akan lebih banyak di rumah tuh dan pusat-pusat konflik itu juga ada di dalam rumah gitu. Jadi rumahnya rumah keluarga sederhana dengan ruang tamu yang menampilkan banyak dekorasi tradisional untuk mencerminkan kepercayaan kuat terhadap budaya. Jadi memang supaya eh, keluarga di film itu biar nampak kalau dia keluarga ini tetap apa ya menjunjung tinggi tentang budaya gitu. Nah, kalau ruang makan, kemudian ruang makan ini sebagai pusat konflik di mana perbedaan perlakuan itu seringkali terjadi terang-terangan. Seperti halnya contoh makan gitu. Biasanya kan dimulai dari konflik-konflik makan gitu ya. Kadang orang tua tuh lebih sayang kan. Tapi nanti di film ini akan saya tampilkan sih apa kalau perbedaan apa ya anak laki-laki dan perempuan gitu. Jadi eh, si ibu nih lebih dominan ke anak laki-lakinya. Jadi anak laki-lakinya ini dapat contohnya daging, tapi si anak perempuan tidak mendapat itu gitu ya. Dan ada eh, kamar Sarah juga kamar Raka. Jadi kalau kamar Sarah ini lebih kecil, minimalis dengan banyak buku dan barang-barang yang melambangkan tanggung jawab gitu. Kalau kamarnya Raka ini terlihat lebih luas, kebalikannya dari kamar Sarah. Terus dihiasi dengan barang-barang yang menunjukkan kebebasan. Kemudian ada referensi shot. Di sini saya juga menggunakan artificial intelligence. Lagi-lagi karena saya memanfaatkan teknologi gitu ya. Jadi nanti referensi shotnya itu ada close up, wide shot, dan flashback shot. Kemudian ada referensi pemain, yaitu Sarah yang akan diperankan oleh Mawar Eva Deong dan ibu akan diperankan oleh Widiawati. Juga ayah akan diperankan oleh Tio Pakusadewo dan Raka diperankan oleh Iqbal Ramadan. Kemudian ada 3D karakter. Di sini sosok Sarah itu ditampilkan sebagai gadis yang penyendiri, juga pendiam, tetapi cerdas dalam berpikir dan juga kritis. Jadi karakternya ini mandiri, tertutup, dan emosional. Kalau ibu yang penuh dengan kasih sayang, tapi selektif. Karakternya itu tegas dan otoriter. Ayah, ayah ini ditampilkan sebagai sosok pria yang kaku dan konservatif. Karakternya ini juga tegas, otoriter, tapi juga masih ada kasih, tapi dingin juga. Kalau Raka ini lelaki yang santai dan bebas gitu, karakternya egois, kurang empati, tapi juga periang dan jenius. Selanjutnya ada nilai yang ditawarkan sebagai keunikan. Nah, dalam film ini keunikannya ini tuh karena diambil dari sudut pandang perempuan gitu, perempuan yang tumbuh dalam masyarakat patriarki. Jadi film ini tuh menawarkan eksplorasi yang mendalam tentang perasaan internal seorang perempuan muda yang dibebani oleh ekspektasi yang berbeda hanya karena gendernya. Nah, film ini tuh juga memperlihatkan secara halus bagaimana patriarki itu beroperasi di dalam lingkungan domestik yang seringkali itu tidak terlihat oleh masyarakat luas gitu. Jadi film ini tuh juga nggak hanya berfungsi sebagai cerminan, nggak hanya berfungsi sebagai refleksi, gitu, tapi juga sebagai kritik sosial terhadap budaya patriarki, serta mendorong adanya diskusi-diskusi, memantik adanya diskusi-diskusi tentang bagaimana kita itu mendidik anak-anak kita terlepas dari gender mereka, gitu. Jadi sudah diharapkannya tuh nggak ada lagi tuh perbedaan pola asuh gitu antara laki-laki dan perempuan. Ada perbedaan dalam mendidik anak laki-laki dan perempuan, cuman bukan berdasar pada patriarki gitu. Kayak mungkin lebih ke apa ya, anak perempuan kan
Karena perasaannya tuh halus ya gitu. Jadi mungkin mendidiknya tidak sama dengan laki-laki itu jelas, jelas berbeda. Cuman yang ingin saya tampilkan tuh dalam budaya patriarkinya. Jadi itu sudah tidak ada lagi gitu patriarki yang ada di dalamnya gitu. Jadi sudah nggak ada lagi tuh unsur-unsur patriarki di dalam mendidik anak, dalam pola asuh anak gitu. Nah ya, kemudian penutup dari saya terima kasih atas atensinya dan mohon maaf bila ada salah kata. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.